Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal dan salam sehat kepada Ibu Prihatina Jati, SEMM, selaku dosen dari Manajemen Talenta. Perkenalkan Ibu, saya dengan Hermawan Sutrisno, mahasiswa UMIBA Universitas Mitra Bangsa dengan nomor induk mahasiswa di 331 231 361 096. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen talenta dalam rekrutmen dan seleksi. Nah, untuk penjelasan pada manajemen talenta dalam rekrutmen dan seleksi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi rekrutmen menurut Werder dan Davis tahun 2010, yaitu rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Seterusnya, hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Untuk selanjutnya yaitu isu strategis dalam rekrutmen menurut Schuler dan Jackson tahun 2006. Yaitu pada proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses rekrutmen harus diiringi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaiknya. Jika tidak rekrut, apa alternatif lainnya? Untuk alternatif lainnya yaitu alih daya atau melalui outsourcing, menggunakan jasa eksternal untuk merekrut pekerja dari yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Atau bisa juga dengan cara karyawan tidak tetap atau contingent worker, karyawan paruh waktu, karyawan sementara, atau kontraktor independen. Bisa juga dengan organisasi pemberi kerja profesional, perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Atau bisa juga dengan kerja lembur atau overtime. Alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja, perusahaan bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur. Untuk lingkungan eksternal dan lingkungan internal tersebut ada bagian-bagian tersendiri yang bisa dibuat, yaitu perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya alternatif rekrutmen, selanjutnya ke rekrutmen, lalu ke sumber-sumber internal dan sumber-sumber eksternal, atau bisa juga kalau internal itu nanti ke metode-metode internal, sedangkan eksternal itu nanti ke metode-metode eksternal, dan dua-duanya akan sama, mengerucut kepada orang-orang yang direkrut. Sumber dan metode rekrutmen, yaitu sumber-sumber rekrutmen adalah tempat keberadaan para kandidat yang memenuhi syarat seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan seperti rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen internal menurut Schuler dan Jackson tahun 2006, yaitu dari sumber internal dan metode internal. Untuk sumber internal itu ada 3 poin, yaitu melalui promosi, transfer, penarikan kembali atau rehire. Sedangkan untuk metode internal bisa juga dilakukan dengan cara pengumuman lowongan jabatan atau job posting dan persediaan bakat atau talent inventory.
Untuk selanjutnya, metode rekrutmen internal menurut Werther dan Davis tahun 1996 dan Schuler dan Jackson tahun 2006, yaitu pengumuman lowongan pekerjaan atau job posting, persediaan bakat atau talent inventory, melalui promosi, melalui transfer, melalui aktivitas pengembangan, dan para karyawan yang meninggalkan perusahaan. Metode rekrutmen internal menurut Mondi tahun 2010, yaitu pengumuman lowongan jabatan atau job posting memberikan informasi kepada para karyawan akan adanya lowongan-lowongan jabatan. Yang selanjutnya adalah pengajuan lamaran jabatan atau job bidding. Prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Selanjutnya adalah referensi karyawan. Para karyawan secara aktif akan mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Tujuan rekrutmen eksternal menurut Mondi 2010 yaitu mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level atau biasa dibilang rank and file. Yang selanjutnya mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Sumber rekrutmen eksternal menurut Mondi 2010 yaitu sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Bisa juga dari akademi dan universitas, atau bisa juga dari pesaing dalam pasar tenaga kerja. Dan bisa juga dari mantan karyawan yang dulu sudah keluar bisa direkrut kembali, atau juga bisa jadi pengangguran dan wirausahawan yang memang mereka menginginkan berkarir untuk bekerja. Metode rekrutmen eksternal menurut Werther dan Davis tahun 1996 dan Schuler dan Jackson tahun 2006 yaitu pelamar yang datang atau walks in dan surat lamaran yang masuk atau write in, serta rekomendasi dari karyawan, bisa juga melalui iklan, bisa juga melalui agen tenaga kerja atau perusahaan jasa rekrutmen, bisa juga dari lembaga-lembaga pendidikan, bisa juga dari asosiasi profesional atau organisasi ketenaga kerjaan, dan bisa juga dilakukan open house atau job fair, dan bisa juga dipublikasi lewat internet, dan juga bisa dilakukan melalui merger dan akuisisi serta rekrutmen internasional. Metode rekrutmen online yaitu perekrut internet atau internet recruiter. Orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet disebut juga sebagai perekrut maya atau cyber recruiter. Selanjutnya, bursa kerja virtual atau virtual job fair. Metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Yang selanjutnya bisa juga dilakukan situs web karir perusahaan atau corporate career website. Situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Atau bisa juga melalui weblogs atau disingkat dengan blogs, atau juga bisa melalui situs web ketenaga kerjaan umum. Hambatan dan tantangan pada rekrutmen yaitu rencana strategis dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya bisa dari kebiasaan perekrut, atau bisa juga dari kondisi lingkungan, persyaratan kerja, biaya,
insentif, dan kebijakan-kebijakan dari organisasi yang akan merekrut. Pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan organisasi atau perusahaan untuk memilih karyawan yang paling tepat, baik dalam jumlah maupun mutu dari calon-calon yang ditariknya. Langkah-langkah dalam proses seleksi yaitu yang pertama, penerimaan pendahuluan pelamar. Yang kedua, yaitu tes-tes untuk pelamar. Yang ketiga, wawancara seleksi. Yang keempat, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Yang kelima, evaluasi medis atau tes kesehatan. Yang keenam, wawancara oleh human resources atau HR yang in charge di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, keputusan penerimaan. Lalu untuk tahap-tahap seleksi yaitu wawancara pendahuluan, pengisian formulir lamaran, wawancara seleksi, tes-tes seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, pemeriksaan fisik, wawancara dengan human resources, atau bisa juga dengan departemen yang memang membutuhkan karyawan. Lalu selanjutnya adalah keputusan pengangkatan. Untuk seleksi sendiri ada mengevaluasi proses rekrutmen dan seleksi, yaitu dengan cara cost atau melihat budget dari rekrutmen itu sendiri. Yang kedua, waktu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk rekrutmen dan seleksi untuk posisi-posisi tertentu. Sedangkan quality yaitu sebagaimana para aplikan atau pelamar itu well qualified pada posisi tersebut. Lalu longevity yaitu lebih ke turnover atau keluar masuk karyawan pada posisi-posisi yang dibuka pada suatu perusahaan. Contohnya di managerial level mungkin turnovernya terlalu tinggi. Jadi human resources sendiri bisa memulai mengevaluasi di mana kekurangan dan kelebihan posisi tersebut, kenapa turnover itu bisa tinggi di perusahaan tersebut. Nah, untuk pembahasan rekrutmen dan seleksi cukup sampai di sini Ibu. Jika ada masukan dari teman-teman atau dari dosen Ibu Prihatina Jati, boleh masukkan di komen di YouTube ini, dan jangan lupa di like dan di share. Thank you very much. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.